seorang guru hasanah bagi kita semua, yang dari beliau kita banyak sekali belajar Bapak Ibu, termasuk bagaimana kita mendidik ya putra putri bangsa ini sehingga mereka bisa menjadi generasi masa depan yang unggulan tentunya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu para wakil dan juga Bapak Ibu guru sekalian, para guru hebat yang terus berjuang membersamai anak-anak. Ada yang sudah 14 tahun, ada yang sudah 16 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun ya Bapak Ibu. Bersama-sama kita menuntun anak-anak ini sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan baik sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini sudah terlebih dahulu kami komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah sebelum beliau beranjak dari sekolah terkait dengan diseminasi ini. Beliau sangat menyanggupi kegiatan kita, kemudian beliau juga berpesan kepada kita semua bahwa kita akan melakukan rencana tindak lanjut terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menjadi presenter atau tidak menjadi pembicara sendiri tunggal pada hari ini. Nanti saya akan ditemani oleh rekan kita Bapak John Paidianto pada sesi berikutnya. Kebetulan pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk bercerita, sharing bersama Bapak Ibu terkait dengan budaya positif yang lebih mengkerucutkan lagi terkait dengan kesepakatan kelas. Bapak Ibu. Berbicara tentang budaya positif. Budaya positif Bapak Ibu sebuah pertanyaan untuk kita semua. Mengapa budaya positif itu perlu kita terapkan di sekolah kira-kira Bapak Ibu? Why? Kenapa? Gimana kira-kira? Pak Ihsan? Menurut Bapak mengapa budaya positif itu perlu kita? Karena kalau negatif nanti tidak nyambung, makanya dia harus positif. Harus positif ya. Untuk utara dan untuk selatan ini kayaknya ceritanya ya Pak Ihsan. Bapak Ibu yang lain silakan untuk memberikan tanggapan mengapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Apa manfaatnya sehingga budaya positif itu harus kita terapkan, harus kita ejawantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam proses kita melakukan pembelajaran di kelas. Gimana kira-kira? Budaya positif. Iya, Pak Samsul Bahri ingin memberikan tanggapan, silakan Pak. Budaya positif itu penting, itu pertama. Ya. Yang kedua, dalam suatu sekolah, sama sekolah kita ini, ya harus ada satu budaya yang tersendiri. Ya. Kita di sini mungkin anak-anak setiap berjumpa mereka memberikan salam dan lain sebagainya, dan itu mungkin tidak dimiliki oleh sekolah. Betul. Salah satu adalah budaya positif yang harus ditumbuh kembangkan supaya bisa menjadi karakter yang baik buat anak. Oke. Kita berikan aplaus untuk Bapak. Ada satu lagi, silakan Bu Khairani. Silakan Ibu. Menurut saya pengembangan budaya positif itu penting untuk memotivasi siswa Ya. supaya tumbuh sikap tanggung jawab, berbudi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia. Baik, terima kasih. Super, luar biasa sekali guru-guru hebat ya. Budaya positif itu perlu diterapkan sekolah seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu Firman tadi. Ya, budaya positif itu akan membangkitkan semangat motivasi, semangat belajar, kemudian juga bisa mengembangkan karakter positif dari anak didik kita. Dengan budaya positif pasti akan tercipta situasi yang aman, situasi yang nyaman, anak-anak merasa senang berada di sekolah. Dengan rasa senang yang mereka miliki tentu saja mereka itu akan belajar dengan nyaman ya. Sekolah itu bebas dari perundungan, betul ya Bapak Ibu, kalau kita ada budaya positif. Tidak ada lagi guru yang tonjok-tonjok muka siswa. Tidak ada lagi guru yang memberikan label negatif kepada siswa, gitu ya. Hanya ada bahasa-bahasa positif, hanya ada bahasa-bahasa motivasi, sehingga itu akan membangkitkan semangat ya, akan membangkitkan keinginan anak itu untuk tumbuh dan berkembang,
sehingga mencapai kesuksesan bagi dirinya sendiri dan juga bagi anggota masyarakat. Nah, contoh budaya positif dari Bapak Ibu juga sudah menyampaikan. Salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita adalah ketika bertemu kita mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Kemudian juga mereka kalau saya lihat memiliki nilai kebersamaan, ya, nilai kebersamaan yang baik dan juga nilai kerjasama yang bagus juga. Kita bisa lihat bagaimana misalnya ketika ada kegiatan, ya, OSIS menghandle kegiatan itu sampai akhirnya sukses. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa budaya positif itu akan membentuk siswa yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, yang merupakan juga pembelajar, ya, pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang termaktub di dalam tujuan pendidikan nasional. Dan tujuan akhirnya adalah Bapak Ibu, bagaimana siswa kita ini nanti bisa memiliki profil pelajar Pancasila, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6, ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apapun nanti siswa kita, maka dia harus menjadi siswa yang beriman, memiliki akidah yang bagus, ya. Kemudian berkebinekaan global, artinya dia punya pemikiran yang global, ya. Kemudian juga memiliki sikap mandiri, bernalar kritis, kreatif dan gotong royong. Pada dasarnya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya di sekolah kita, alhamdulillah anak-anak kita itu walaupun nilai dari profil Pancasila ini dari 100% ada pada diri mereka, paling tidak sudah di atas angka 70. Benar nggak Bapak Ibu? Betul. Ya, insya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah kesepakatan kelas. Pernah dengar Bapak Ibu kesepakatan kelas? Pernah, ya? Nah, pertanyaannya adalah mengapa bahasanya itu kesepakatan kelas dan bukan peraturan kelas? Kalau selama ini mungkin kita buat yang namanya peraturan kelas, ya. Tapi kenapa tiba-tiba muncul ada bahasa kurang A, ya? Kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Komunikasi dua arah. Bagaimana Bu? Komunikasi dua arah. Ya, Kalau peraturan kan cuma kita yang memberi peraturan, mereka mematuhi. Ya. Kalau kesepakatan kelas antara yang membuat dengan yang siswa itu harus saling sepakat dengan peraturan yang mau dibuat bersama. Itu dia jawaban dari Bu Khairan. Peraturan itu lebih kepada satu arah, ya. Saya yang buat peraturan, maka siswa harus mematuhi peraturan. Selama ini saya melakukan seperti itu Bapak Ibu, jujur di kelas. Misal, saya ingin kamu semua hadir tepat waktu. Saya ingin begini. Saya ingin begini. Dan mereka harus mematuhi peraturan yang saya buat. Kalau mereka tidak mematuhi peraturan yang saya buat, maka konsekuensinya ada pada saya. Saya berhak memberikan konsekuensi apapun apabila mereka tidak mematuhi peraturan yang saya buat. Namun Bapak Ibu, ya, kesepakatan kelas ini sedikit berbeda. Mengapa? Karena kesepakatan kelas itu tidak hanya diperuntukkan keuntungannya itu bagi kita guru, tetapi itu diperuntukkan simbiosis mutualisme, ya, komunikasi dua arah untuk siswa dan juga untuk gurunya. Sehingga ketika siswa melakukan kesalahan, nanti kita akan kembalikan kepada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Baik, mari kita lihat. Nah, ini dia beberapa tata cara dalam pembentukan kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama, kesepakatan kelas itu bersifat universal. Artinya, kesepakatan kelas 10 MIA 1 mungkin juga akan ada di kelas 10 MIA 2 gitu. Jadi tidak hanya milik satu kelas itu saja. Dia bersifat universal
dan bisa dipertanggungjawabkan juga secara universal. Kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Kalau selama ini peraturan kita buat tidak terlambat, misalnya ya, tidak mencoret-coret dinding. Banyak kata tidaknya Bapak Ibu. Jangan, kata tidak. Jadi lebih banyak menggunakan bahasa negatif dibandingkan menggunakan bahasa positif. Ternyata bahasa negatif yang sering kita gunakan itu akan tersimpan erat di dalam long term memori seorang anak, dan itu akan terafirmasi di dalam ingatannya, sehingga itu tidak akan menimbulkan budaya positif, tapi justru menimbulkan budaya negatif. Kenapa? Karena lebih banyak mengingat kata tidak dan kata jangannya. Seperti itu. Jadi ke depan marilah kita menggunakan pernyataan positif di dalam membuat kesepakatan kelas. Kemudian tentu saja kesepakatan kelas yang kita buat dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh semua warga kelas. Artinya kesepakatan kelas yang kita buat itu tidak terlalu bermuluk-muluk, tidak terlalu sulit, sehingga itu akan membuat penekanan terhadap diri siswa atau terhadap warga kelas. Kemudian yang namanya kesepakatan kelas tentu saja merupakan hasil kesepakatan bersama. Jadi bukan hanya kita telurkan sendiri kesepakatan itu, namun merupakan hasil curah pendapat ya dari seluruh warga kelas. Sehingga seluruh warga kelas itu merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab terhadap kesepakatan kelas yang kita buat. Prosedur penyusunannya adalah yang pertama Bapak Ibu mempersilahkan warga kelas untuk menyampaikan pendapat atau curah pendapat. Silakan A, kamu mau sampaikan apa, B, C, D. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terkait dengan kesepakatan kelas. Misal si A mengatakan menjaga ketertiban kelas Bu, baik itu. Terus B menyampaikan pendapat hadir tepat waktu di kelas Bu, baik. Nah, jadi itu semua diakomodir ya. Pendapat-pendapat dari siswa itu semua kita akomodir. Kemudian mencatat semua masukan warga kelas. Kita catat dulu nih, walaupun mungkin ada yang sama pendapatnya, tapi untuk menghargai mereka yang mau menyatakan pendapat, kita akomodir dulu, baru nanti kita editing kan, seperti itu ya. Menyusun keyakinan kelas dengan bahasa positif atau dengan menggunakan kalimat positif ya, menghindari penggunaan kalimat larangan ya. Kalau memang tidak bisa, bagaimana? Kita mencoba untuk mencari padanan kata yang bersifat positif. Meninjau ulang kesepakatan kelas secara berkala. Nah, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali setelah penyusunan kesepakatan kelas, kita boleh tinjau ulang. Apakah kesepakatan kelas yang kita buat sebelumnya itu masih relevan? Atau kesepakatan kelas yang kita buat sebelumnya itu banyak dilanggar. Nah, itu silakan ditinjau kembali oleh wali kelas beserta para warga kelasnya. Kemudian yang lebih penting lagi yaitu ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini ditempel di mana? Di depan, di sudut kanan atau di sudut kiri. Dibuatlah dalam bentuk hiasan seindah mungkin yang kira-kira itu bisa menarik perhatian anak. Ini beberapa prosedur dalam penyusunan kesepakatan kelas. Contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu di kelas 10 misalnya hadir tepat waktu ya, mengerjakan semua tugas dari guru, menjaga ketertiban kelas, membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Ini contoh. Nah, di kelas 11 misalnya menjaga ketertiban kelas, menjaga inventaris kelas. Menjaga inventaris kelas ini penting ya Bapak Ibu, karena ada kelas yang sapunya hilang, ada kelas yang penghapusan
statusnya juga hilang, terbang entah kemana gitu ya. Jadi perlu dibuat kesepakatan kelas. Melaksanakan piket harian, walaupun kita sudah ada tenaga kebersihan, tapi untuk menjaga kebersihan kelas dalam satu harian itu tentu harus juga dibuat piket harian ya. Hadir tepat waktu di kelas, mengerjakan tugas dari guru dan menjaga kebersamaan, menjaga ketertiban, menjaga kekompakan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Susah atau mudah Bapak Ibu? Mudah ya. Mudah sekali untuk membuat kesepakatan kelas. Pertanyaannya dari Pak MS, aduh susah gitu ya. Ayo kita coba dulu Pak MS ya. Setelah kita coba, kemudian kita mendapatkan kendala, kita akan duduk bersama dan kita akan mencari win-win solution terhadap permasalahan yang kita hadapi. Oke Bapak Ibu, tanaman akan tumbuh subur di tangan petani yang tepat. Tugas kita adalah menuntun, membimbing anak-anak dan menebalkan laku positif yang ada pada diri seorang anak itu, sehingga laku positif yang masih samar itu akan menjadi garis tebal sehingga dia mencapai kesuksesan sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai anggota masyarakat. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Sesi kedua akan diisi oleh rekan kita Bapak John Paidianto. Tapi sebelum masuk ke Pak John Paidianto, kayaknya kita nonton dulu ya Pak John, supaya ada berkesinambungan. Terima kasih, saya tutup untuk sementara. Kalau ada diskusi boleh nanti setelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.